it, don't give up and make it time to break up. Teman-teman Pro 2, kita masih bersama di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2 ya, di edisi hari ini Senin 3 Maret 2025 nih. Oke teman-teman Pro 2 ya, seperti yang sudah kita janjikan tadi bahwa kita akan ngobrol ya dengan topik Spada kita di pagi hari ini tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar nih. Yes, dan ini ada narasumber yang memang pas sekali teman-teman Pro 2 ya, sangat, untuk diajak. Sangat familiar ya. Yes. Tidak asing lagi. Betul teman-teman Pro 2, dan ini benar-benar narasumber yang cocok untuk diajak ngobrol-ngobrol bersama dengan kamu semua, yang mana hari ini mendengarkan kami melalui terestrial di 92,2 MHz atau yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat kamu ya yang ingin menyaksikan keseruan obrolan kami di Studio Pro 2, nanti kamu bisa ceki-ceki di channel YouTube RRIND. Oke, ada yang spesial ya, kita sapa dulu ya di pagi hari ini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, kita bersama dengan Kak Umar Hamdan, foundernya Anak Cinta Lingkungan. Lama ya tidak bersua. Iya, benar sekali. Dodot, Lama ya. Lebih banyak di sebelah, di kakak kita. Iya. Tetangga sebelah ya. Lebih banyak di tetangga. Nah, teman-teman Pro 2 ya, ini Acil ini merupakan salah satu wadah ya, Anak Cinta Lingkungan. Betul. Dan tentunya itu mereka fokus pada masalah-masalah lingkungan nih teman-teman Pro 2. Iya, ada cerita apa nih yang menarik dari Acil pagi hari ini sebelum kita ngobrol-ngobrol bagaimana pengelolaan sampah ya. Tapi kita mau tahu dulu kabar terbaru dari Acil nih seperti apa, Kak Umar? Perkembangannya. Oke, baik Mbak Irin, Bang Dodit. Ini jadi cerita perkembangan terakhirnya Acil kemarin di tanggal 25 Februari ya. Kita bersama dengan kelas Umarma Universitas Flores Fakultas Pertanian ya. Itu kita mengadakan kerjasama dengan Indonesia Indah Foundation bersama dengan program besarnya yaitu HBI, Hari Bersih Indonesia, yang diadakan seluruh Indonesia mulai tanggal 21 Februari di puncaknya Hari Peduli Sampah Nasional sampai dengan tanggal 27 Februari. Nah, kita di ND kemarin kami Acil dan juga Faperta, Umar Remaklas, Umar Remaklas itu kami mewakili Kabupaten ND untuk mengikuti ajang tersebut. Salah satu pencapaian ya. Salah satu pencapaian. Kemudian kita melakukan kegiatan clean up itu di Pantai Pasar Mongawani bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dengan teman-teman dari PAWI, Persatuan Wartawan ND, kemudian saya sempat baca juga. Wartawan ND, kemudian dengan ini prodi jurnalistik juga, kemudian dengan Kelurahan Bongawani dan juga masyarakat pesisir. Kurang lebih sekitar 90-an peserta ya kemarin yang hadir mengikuti. Jadi ceritanya itu melibatkan stakeholder ya, kolaborasi. Jadi kita melakukan clean up dari jam pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang kita mengikuti kegiatan itu. Jadi mendapatkan 1.600-an kilogram sampah. Tapi paling banyaknya itu sampah-sampah organik ya, karena pas dengan musim hujan ada banjir, ada ini. Sampah-sampah plastiknya itu kurang lebih sekitar 600-an kilogram yang dapat terkumpul. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan, dan sampahnya itu sudah dijemput sama petugas dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kayaknya tidak pernah habis-habis ya sampah. Pernah habis-habis. Sampah nggak pernah akan habis. Betul. Dan juga aksi dari Acil ini selalu ada perkembangan. Ada perkembangan yang terupdate dari Acil ya.
Betul. Dari dulu sampai sekarang ada saja yang mereka buat. Iya, selalu konsisten ya dengan aksi-aksi Tidak pernah redup, untuk ya. menyelamatkan lingkungan. Ini luar biasa sekali nih, teman-teman ya, patut kita kasih apresiasi. Oke, ini terkait topik menarik kita di pagi hari ini, pentingnya terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar nih. Nah, Kakak, ini mengapa pengelolaan sampah yang baik dan benar ini menjadi isu yang sangat penting kita bicarakan saat ini? Menurut saya sebagai foundernya Acil, dengan apa yang kami lakukan mulai dari tahun 2013 kami dirikan Acil, dan kita punya konsisten dan komitmen bagaimana menjadikan Ende khususnya itu bebas dari masalah sampah dengan sistem-sistem pengelolaan sampah hulu hilir. Jadi kalau kita bicara sampah, dampak dan ya memang sangat-sangat dari pengelolaan sampah tersebut, memang kalau kita bicara hilir tidak akan selesai. Kita bicara hulu pun sama. Jadi mulai dari sumber timbulannya sampah dari rumah tangga kita sampai dengan tempat pembuangan akhir. Jadi sampah-sampah yang tiba di tempat pembuangan air yang diangkut oleh petugas itu adalah sampah-sampah yang benar-benar sudah tidak bisa dikelola lagi. Ya, diolah. Ya, gitu. Jadi sehingga kita tidak akan sirkulasinya mulai dari pengelolaan dari tingkat kelurahan sampai dengan pengelolaan oleh pemerintah sendiri, khususnya petugas-petugas kebersihan kita, DLH juga gitu. Jadi sistemnya sudah sedikit modern lah, karena dari zaman ke zaman, minta maaf ya, kita dari pemerintah kita di kabupaten ini mulai dari periode ke periode, nah sampai dengan hari ini pun itu sistem pengelolaan sampah kita tuh masih sistemnya open dumping, masih sistemnya itu. Jadi memang dampak-dampaknya sampah itu apa sekali, karena kalau kita tidak mulai serius dengan hal ini dari sekarang, yuk kapan lagi gitu loh. Betul. Nah ini menarik ya, Kak Umar menyinggung soal dampak dari sampah. Nah, menurut Kakak apa saja dampak signifikan dari pengelolaan sampah yang buruk, Kak Umar, terhadap lingkungan dan masyarakat tentu? Pengelolaan sampah yang buruk, yang pertama ya kita sama-sama ketahui bersama, kita sendiri merasakannya bahwa kalau kita kelolanya tidak bagus, pasti ya halaman kita di jalan kita keluar rumah dengan keadaan lingkungan yang di situ ada plastik yang berserakan, yang itu ada kertas yang terbuang, itu kan nggak indah. Iya, kembali kepada kita. Tapi kalau dengan sudah sistem yang bagus, yang baik, pada saat kita ini ya otomatis lah indah. Kemudian dampak yang paling itu adalah pengelolaan sampah yang buruk itu memang begini. Momen terbesarnya kita kenapa setiap tahun itu di tanggal 21 Februari Indonesia meriahkan atau memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kita tahu bersama bahwa di tanggal 21 Februari itu tepatnya di tahun 2005 itu di Ciamis. Di Ciamis, di Desa Liu Gajah, Jawa Barat ya, di Ciamis. Nah, itu dampaknya itu pukul 2 dini hari itu terjadi ledakan besar, yang diakibatkan oleh gas metan. Jadi sampah yang numpuk itu salah satu pemicunya sehingga meledak itu karena ada gas metan yang ini. Jadi hingga meledak, kemudian menewaskan kurang lebih 200-an jiwa. Makanya Indonesia menetapkan di tanggal 21 Februari itu sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Makanya jujur secara pribadi dan kita semua kita warga Kabupaten Ende, kita nggak mau hal ini terjadi di Kabupaten Ende. Kita nggak mau seperti itu. Betul. Makanya saya ingin kita semua, marilah kita sadar, kita kelola bersama hal-hal yang menyangkut dengan lingkungan yang tidak benar, khususnya masalah sampah yang dikelola dengan, mari kita kelola dengan baik dan benar. Sistemnya adalah kelola sampah dari sumber timbulannya.
Oke. Berarti balik lagi dalam keluarga Dalam kita, keluarga di rumah kita Itu aja dulu, masing-masing. masing-masing. Tingkat yang paling kecil ya. Yang kecil. Oke. Nah, terkait sistem pengelolaan sampah yang kita kelola ini, dari Kak Amar sendiri, ini melihat tingkat atau level pengelolaan sampah di ND sendiri itu berada pada level mana sih? Masih rendah atau menengah atau tinggi? Kalau menurut saya itu masih mau bilang menengah juga belum. Saya bilang masih rendah. Pengelolaannya masih rendah. Masih dengan sistem pertama adalah open dumping. Yang kita lihat sekarang adalah setiap 3 bulan sekali sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir itu, tempat pembuangan akhir itu setiap 3 bulannya itu digusur kemudian ditimbun, dibuka. Jadi tempat pengelolaan sampah kita TPSA, tempat pembuangan sampah air kita di Kelurahan Tanjung di Rate itu, Kelurahan Tanjung, itu sistemnya seperti itu. Setiap 3 bulan itu digusur. Nah, kekhawatiran saya ya, itu tanah-tanah yang setiap 3 bulannya digusur kemudian ditimbun sampah-sampahnya itu jangan sampai terjadi sama seperti di Leo Gajah itu. Yang kekhawatiran saya itu, dia suatu saat akan meledak. Jadi jangan heran jalan yang kita pori-pori tanah juga itu sudah nggak kuat itu. Nah, makanya sistem pengelolaan cobalah dikaji kembali, dibenahi kembali. Saya sangat memohon dengan pemerintah yang baru sekarang dengan bupati kita yang baru hari ini. Ya, selamat datang Bapak Bupati ND. Hari ini juga tiba di kota ND. Silakan, maksudnya salah satu yang paling yang kami mohon dari komunitas anak cinta lingkungan, kami menyampaikan kepada Bapak Bupati supaya lebih serius dalam penanganan sampah. Oke, dan program sekarang juga memang semuanya zero waste. Teman-teman Pro 2. Nah, ini kalau kita bicara tentang tantangan yang dihadapi oleh Kak Umar sejauh ini bersama dengan teman-teman Acil dalam upaya untuk kemudian meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik nih. Seperti apa Kak Umar? Kita omong kesadarannya. Kita merasa benar-benar sekali. Jadi begini. Kalau kita mau bilang kesadaran tadi dampak apanya tadi ya? Ulangi coba. Dampak signifikan dari pengelolaan sampah yang buruk. Yang buruk tadi, kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang juga masih ini. Jadi yang pertama sebenarnya hal-hal yang mau dibilang kita sulit mengelola sampah sebenarnya tidak juga sih. Timbul kembali kepada kita pribadi. Nah, saya masih ingat di tahun 2020 dengan program kita TOS, teknologi olah sampah di sumbernya. Nah, dengan salah satu startup company di Jakarta, teman-teman dari Komes Toara, kemudian bekerja sama dengan kita juga dengan PLN ND, kemudian dengan kami diajak berkolaborasi, Acil. Jadi bagaimana kita mengelola sampah itu jadi sampah organik itu diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Wow. Kita buat jadi pelet kemudian sebagai bahan itu. Nah, kemudian juga sampah-sampah plastik atau anorganik itu kita punya pusat pendidikan dan pelatihan pengelolaan bank sampah Kabupaten ND, dan kita punya bank sampah. Kita sudah ada 11 unit bank sampah yang ada nih, yang dibentuk oleh Acil. Luar biasa. Jadi sistem pengelolaan, jadi kalau sampah-sampah yang bilang tadi bahwa pengelolaannya kurang, ini apa sebenarnya tidak juga. Intinya kita punya sistem, kita punya teknologi sekarang bagaimana mengelola sampah itu sudah ada. Hanya tinggal kita menunggu dukungan aja. Kita menanti dukungan pemerintah Kabupaten ND dalam hal jadi kalau enggak support. Kalau untuk bahas kita ilmu menjadikan sampah jadi pelet, kita saya sering memberikan pelatihan tentang bagaimana untuk mengelola sampah ini jadi bahan bakar, sampah plastik jadi ini, semuanya kita bisa kok. Berarti sebetulnya sudah ada inovasi dan teknologi terbaru. Iya. Hanya tinggal kita kembangkan ini, didukung penuh nanti oleh pemerintah. Saya yakin kok. Diterapkan. Saya yakin
mau bicara sampah-sampah yang sisa limbah sayuran di pasar Walawona, apa itu nanti itu semuanya nanti akan jadi duit semua. Iya. Jadi duit semua. Jadi Langsung matanya hijau ya dia. Matanya terang pas ada soal duit. Jadi Irin ya, ini ngomongin soal inovasi terbaru dari Acil sendiri. Teman-teman Pro 2 pasti kepo nih. Iya, penasaran kan? Nah, makanya kita ajak mereka buat gabung juga. Iya. Jadi ya di 0821476500422 itu untuk nomor telepon WhatsApp kita. Atau bisa juga melalui media sosialnya kami ya, di Instagramnya Pro2 RRYND. Kami masih akan kembali teman-teman Pro2, jangan kemana-mana setelah satu nomor lagu berikut ini. Wah. It's your curve, your move, like a beach make love to a sunset. It's your eyes that knew. Put your hands on mine and feel the heat on air. When you hear complete. Amat sih lo. Iya, sorry. Nih lagi baca pejabat tertangkap tangan terima uang korupsi. Alah biasa aja keles, nggak perlu serius gitu. Udah umum kan kasus korupsi di Indonesia. Toh pembangunan tetap terlaksanakan sampai sekarang. Nah ini nih wawasan sempit. Salah satu ciri negara maju itu tingkat korupsinya rendah. Lah kalau korupsi masih merajalela di Indonesia, negara kita tergolong negara berkembang dong. Waduh, kok bisa gitu ya?
Jadi negara sedang berkembang itu belum punya sistem kelembagaan yang baik. Tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding negara maju. Kalau pengen negara kita maju ya jangan terbiasa sama korupsi dong. Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat. Cegah dan hentikan dari sekarang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, teman-teman Pro 2 ya. Kita sudah di pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan founder Anak Cinta Lingkungan, Kak Umar Hamdan. Dan masih bersama kita berdua. Oke, saya Dodi Riti dan saya Trinitas. Oke, tadi sempat singgung soal inovasi ya dari teknologi, Acil. Bilangnya sudah ada, tinggal diterapkan saja. Butuh support, butuh dukungan. Karena memang ngomongin masalah sampah ini kita tidak bisa jalan sendiri. Harus adanya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan beberapa stakeholder terkait gitu ya. Betul. Oke, inovasi bisa spill sedikit gitu. Kak Umar, katanya sudah ada yang pernah dibuat, kemudian sudah memberikan pelatihan, turun langsung juga ya. Ini seperti apa nih Kak Umar? Baik ya. Kalau kita bicara inovasi, bagaimana pengelolaan sampah, baik itu organik maupun anorganik, kita Acil sudah jalan kan ya. Kita sudah jalankan, dan ini kita yang seperti saya katakan sebelumnya tadi bahwa kita minta dukungan. Kita minta dukungan dari pemerintah. Nah, inovasi yang pertama itu adalah sampah-sampah anorganik, limbah-limbah sayuran, limbah-limbah pasar ya, limbah pertanian, kemudian limbah-limbah sampah-sampah organiknya biasanya rumput-rumput yang di jalan, kemudian itu dahan ranting-ranting biasa kita petugas-petugas PUPR itu yang biasa kasih bersih. Kadang-kadang itu kan setelah dibuang. Betul. Di tempat dianggap sampah. tidak penting gitu. Dianggap tidak penting. Tapi semuanya itu sebenarnya ada pentingnya semua. Kalau memang betul dikelola dengan baik, salah satunya tadi adalah dengan program yang pernah saya ceritakan sebelumnya ya. Dan juga pernah diliput oleh RRI. Jadi kita sudah waktu dengan lapas, kemudian waktu itu di Rujak Bupati, kemudian bersama dengan lapas ND. Nah itu kita launching dulu. Nah, inovasi itu kita membuat jadi pelet. Pelet itu sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Wow. Pengganti batu bara dan juga pengganti minyak tanah. Dengan program itu kita juga membuat kompor biomasa. Kita di Acil kita juga bikin kompor biomasa, dan sering saya memberikan pelatihan-pelatihan sosialisasi ke kelompok masyarakat dan juga di sekolah-sekolah. Nah, itu adalah pengelolaan sampah untuk sampah anorganik, sampah organiknya kita bikin jadi pelet. Pelet itu kemudian kita jual ke PLN. Loh, cukup bagus, harganya bagus sekali, kemudian kebutuhan peletnya cukup tinggi, apalagi sekarang itu inovasi. Untuk sekarang itu batu bara yang dimana PLT yang masih menggunakan pembangkit dengan menggunakan batu bara itu sudah tidak dibolehkan lagi. Nah, kita di Indonesia nanti mulai dengan penerapan dengan konsep program hutan-hutan biomasa yang kita pakai. Kemudian juga salah satunya adalah dengan pelet. Nah, salah satu di Kalimantan, di Pekanbaru ya, teman-teman di sana. Di teman-teman kelompok NEBI, masyarakat energi biomasa. Nah, mereka membuat limbahnya kelapa sawit itu untuk dijadikan bahan pengganti batu bara. Energi pengganti batu bara. Nah, kita juga di ND seperti itu. Nah, salah satunya itu dengan sampah-sampah biomasa, sampah-sampah organik itu ya, betul. Kemudian kita bikin, dan juga harganya cukup bagus. Peningkatan ekonominya juga kalau saya mau hitung-hitung luar biasa kok kita daripada ini. Lalu juga sampah-sampah organik.
anorganik, Anorganik, plastik dan lain-lain. Nah, kalau kita dihasilkan berbagai macam produk, ada sofa yang dibuat dari sampah plastik, ada sofa mini, kemudian ada tas-tas crash, tas-tas pengganti tas crash kita, tas belanja. Nah, kemudian juga kita bikin paving, kita bikin ini, macam-macam lah, kita bikin ekobrik. Nah, selain itu juga kita punya kerjasama dengan teman-teman yang penggilingan sampah plastik. Nah, baik di Jawa, apalagi saya juga sebagai koordinator Flores IP. IP itu Ikatan Pemulung Indonesia. Jadi saya juga anggota ASOPSI, Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Jadi informasi baik pengelolaan sampah-sampah seperti sampah-sampah anorganik itu mau dijadikan apa ya, kita semua dapat. Kita juga mitra. Nah, di sini serius nggak dengan bank-bank sampah yang sudah ada, kemudian di sekolah-sekolah, kemudian di kelompok masyarakat. Masyarakat ayo datang tabung sampahnya di sana. Kayak macam di kelurahan di Wolowona, Nanganesa, Desa Nanganesa. Nah, itu Karangturian mereka sudah punya kelompok gitu, bank sampah Desa Nanganesa. Kemudian Rewarangga, Pak Andre di sana. Nah, sudah juga beliau sudah kemarin kita sudah sosialisasi, tinggal pembentukannya. Kemudian di sekolah-sekolah Suradikara, di Ursula, kemudian SD Arubara, kemudian SD Imbongawani, lalu Man Ende, itu sudah punya bank-bank sampah. Jadi dengan kita membentuk setiap kelompok masyarakat sampai dengan kelompok masyarakat maupun di sekolah-sekolah, saya yakin. Jadi dengan bank-bank sampah semakin banyak yang ada di sini, jadi pastinya sampah-sampah plastik itu tidak akan terbuang percuma. Nah, pertanyaannya, nanti setelah kami dapat bikin sampahnya itu nanti dibawa kemana? Pertanyaan masyarakat kan seperti itu. Kalau saya, berapa ton sampah plastikmu, saya akan beli. Berapa ton sampah kertasmu, berapa ton sampah saya akan beli. Dan saya akan melihat di sini kita sudah siap untuk ini. Karena kita punya jaringan tadi, mitra-mitra kita di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan itu lagi seharusnya. Tidak perlu pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Dan juga sekarang di gudangnya kita punya bank sampahnya Acil ada sekitar 3 tonan ya, ada kertas plastik itu yang siap untuk mau sudah itu hasil yang didapat dari masyarakat. Ya, hasil disampai dari masyarakat yang ditabung setiap. Nah, dan kita juga punya program-program inovasi program bank sampahnya kami Acil. Masyarakat ya tidak perlu kita beli token listrik pakai uang kok, beli pakai sampah. Kita teman-teman Pro 2 yang lagi dengar ya. Kerjasamanya dengan PLN dengan kita. Jadi kan kita kerjasama sebenarnya kebetulan kita juga sering bermitra juga dengan PLN ya. Kita mendukung terus salah satunya adalah masyarakat membeli token listrik itu pakai sampah. Nanti masyarakat punya rekening bank sampahnya, jadi setelah ditabung, kemudian pada saat mungkin sebulan sekali ya bunyi sudah meteran tung, udah lihat aja buku rekening, WA aja adminnya Acil, Pak kami butuh pulsa dengan nomor rekening kami sekian, tinggal saya kirim, tinggal dipotong. Mudah ya, cara mudah, membantu sekali sebenarnya. Sangat membantu masyarakat sebetulnya ya. Dan kalau mungkin sekarang nih ya, banyak kalian teman-teman muda yang mengeluhkan tentang mencari lapangan pekerjaan susah ya, galau, selesai kuliah mau kerja apa ya kan. Nah mungkin dengan hal-hal seperti ini teman-teman Pro 2 ini tuh bisa jadi salah satu cara ya untuk kemudian kamu ya bukan menciptakan sih, tapi melihat peluang yang ada ya. Kayak misalnya sampah organik tadi ya kan, itu bisa dibuat jadi pellet, hasilnya juga bisa kalian mendapatkan uang ya kan dari situ ketika dijual. Sebetulnya tuh kalau pola pikir kitanya dirubah, teman-teman Pro 2 tidak akan ada keluhan-keluhan itu lagi ya Kak Umar. Ini mungkin selama ini kan tidak tahu sudah kebuka nih. Ini contohnya kemasan-kemasan ya, kemasan minyak ini, minyak apa, kemudian kemasan-kemasan berbagai merek ya, karung bekas. Nah, seperti itu duit. Jadi kita buat aja jahit tas, kita jual ke pasar itu, kita kan dapatnya sampah ini kan dapat gratis, kita pilih aja ini sebenarnya. Kadang orang kita ada program kita di Acil itu ada namanya program sedekah sampah. Jadi masyarakat
di Kabupaten Nende sini para pendengar semua yang mendengar, kalau mau sedekah sampahnya, ayo sedekah sampah di kami di Acil. Tapi sampah sedekah sampahnya jangan sampah-sampah ini, tapi sampah yang sudah terpilah dengan gitu. Jadi kayak macam kita buat tas dari karung belanja itu. Nah, itu saya jualnya 10.000 per buahnya. Nah, karungnya kita dapat gratis dari teman-teman ini, kemudian kita jahit jadi tas, kemudian kita jual ke pasarnya itu per buahnya itu per buah tasnya 10.000. Jadi sampah itu punya nilai tersendiri. Jadi tas belanja itu kita gunakan itu bisa bertahun-tahun, gitu. Harga 10.000, kalau 10.000 dikali dengan macam yang tas yang warna merah dengan yang kresek biru dengan merah itu kan 1.000 juga, berarti dapatnya 10 itu. Dan 10. Itu juga sekali pakai dan hasilnya sampah lagi. Sampah lagi. Iya. Sementara harapannya kita kan benar-benar zero waste kan untuk sekarang teman-teman Pro. Kadang-kadang itu ada yang bilang gini, ada yang sempat WA inbox saya kadang gini, kalau gitu ya kenapa pemerintah tidak mau stop itu, masih perusahaan-perusahaan yang kayak macam Unilever, saya sebut nggak masalah ya, kayak macam Unilever, Wingsfood apa segala macam itu ya di ini aja pakai, ditutup aja perusahaannya supaya jangan. Ya, sekarang memang perusahaan-perusahaan dimanapun di Indonesia ini, bagaimana mereka memproduksi, mereka sekarang lagi mencari cara alternatif. Contohnya Pampers ya, Pampers itu mereka sekarang ada inovasi sebulan itu langsung itu. Biasanya Pampers yang paling susah terurai itu. Berusaha untuk meminimalisir. Mereka mencari caranya supaya sebulan itu. Nah, contohnya botol minum air mineral itu. Itu sekarang kan itu kan daur ulang semua itu. Sudah daur ulang. Daur ulang, kita lihat itu daur ulang jadi itu. Nah, jadi apalagi sekarang dengan cara-cara terbaru pengelolaan sampah itu, kalau sudah intinya dengan program-program yang para pemirsa pendengar semua dimanapun berada, dengan informasi yang hari ini kami sampaikan, kami Acil, oke, mari silakan aja datangi aja ke tempat di sekretariatnya kami Acil di Jalan Perwira di Ambu Gaga 3 di sana. Mau lihat sendiri dengan kita punya tempat workshopnya, kita silakan. Mau datang belajar juga silakan. Nah, sambil baca, sambil duduk, sambil baca buku, sambil belajar, kemudian di situ ada ikan, kolam ikan, sambil mancing-mancing ikan juga boleh kok. Teman-teman Pro 2, jadi ini healing. Kalau ke Acil tuh healing tipis-tipis ya. Bermain di sana ya sambil cari tahu terkait. Betul. Kalau stres, kalau burn out di kantor ya kan, healing tipis-tipis ke Acil. Lokasinya masih sama? Masih di Jalan Perwira di lingkungan Ambu Gaga, ada lorong. Bukan di IP ya? Bukan di IP. Sudah pindah. Dulu saya sempat di IP. Kalau di IP sudah pindah, kebetulan itu kan kontrakan dulu. Jadi sekarang sudah pindah teman-teman. Sudah pindah di rumah sendiri. Ya. Luar biasa sekali nih. Nah, buat kamu yang mau gabung, kita kasih kesempatan teman-teman Pro 2. Setelah ini tadi inovasinya sudah tahu inovasi terbaru apa yang bisa dilakukan ya atau menjanjikan dalam pengelolaan sampah. Nah, ini yang paling sulit nih Kak Umar ya, terkait dengan pola pikir masyarakat nih yang membuang sampah sembarangan, itu sudah menjadi kebiasaan, kemudian belum terbiasa untuk memilah, mendaur ulang sampah Kak Umar. Tapi jangan dijawab dulu, kita nikmati. Kita tahan ya, kita tahan dulu ini. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak,
murid, semua guru dari Andin Tulus dan Vidi Aldiano. Belajar bergerak bermakna. Wah, ini sengaja memang dihadirkan karena memang hari ini tuh kita mau jadi belajar juga. Kita mau belajar, kita mau Bergerak. bergerak dan kita mau jadi bermakna buat masyarakat. Oke, baik. Nah, Kak Umar Hamdan, ini terkait dengan bagaimana cara efektif sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat, atau tidak ada cara sama sekali? Kayaknya agak susah gitu ya. Memang hal yang paling sulit itu yang ini, mengajak masyarakat untuk sadar akan masalah sampah ini, untuk tidak membuang sampah. Jadi kadang masih ada sifat saling kita salah menyalahkan dalam hal ini. Kadang saya buang aja, pemerintah kok nggak siapin tempat sampah. Ada yang bilang kok itu tugasnya pemerintah. Itu kan tugas pemerintah. Oh, kan saya sudah bayar pajak begini, segala macam begini. Padahal jadi sebenarnya yang masalah sampah kalau mau kita urusan pemerintah aja tidak akan habis-habis sebenarnya. Tidak akan selesai. Begitupun kita. Sebaliknya kita juga. Kita kalau memang hal seperti ini ya mau musibah akan datang terus ke kita, penyakit segala macam. Apalagi sekarang cuaca yang kita dengan kita membakar sampah, kita menimbulkan lagi jejak karbon di mana-mana segala macam. Nah di sini kan apalagi dengan cuaca yang sudah sekarang kita iklim yang tidak menentu, global warming. Jadi itu, nah itu salah satu pemicu adalah dari kita tadi, kita membuang sampah sembarangan, kemudian sampahnya kita ini. Jadi ya tinggal bagaimana sih dengan kita mulai meminimalisir sampah lah dari lingkungan kecilnya kita. Nggak perlu harus kita buang ataupun kita bakar atau apa. Ya penyakit juga kembali ke kita. Betul. Salah satu contoh kecil aja ya. Kita minum gelas air mineral ini, kemudian kita buang sebentar ya pasti ya taruh aja dia embun selesai, jentik nyamuk ya sudah selesai, kembalinya kita juga penyakit kita. Dan banyak masa. Jadi bagaimana kita sadar aja dulu. Sadar dan kita merasa bahwa sampah ini plastik itu tidak mudah terurai. Makan waktu ratusan tahun, puluhan tahun baru dia terurai. Nah ini, jadi apakah kita mau lingkungan kita penuh dengan plastik seperti ini? Setiap kali datang hujan kita boleh teriak, oh gini kita serba sok jadi pahlawan di situ. Gini. Kenapa kita saling menyalahkan, salah menyalahkan? Nah padahalnya itu kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan, contohnya aja kita buang sampah sembarangan aja itu sudah sangat ini. Jadi untuk ya kembali kepada kita, kami Acil, kami terus mengkampanyekan dengan program kami terus mengkampanyekan kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk baik secara langsung maupun lewat kegiatan-kegiatan kami, lalu juga dengan berbagai macam media-media sosialnya kami unggah dan ini. Dan saya mengajak kepada pemerintah juga, khususnya instansi terkait. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan kita juga semua ya, RRI juga, mari kita terus mengkampanyekan ke masyarakat. Tiap hari kita memberikan edukasi. Baik lewat sapaan-sapaan pagi kita apa segala macam ya, mungkin ini salah satunya agar hidup zero waste itu kita mulai jadi gitu. Semoga masyarakat pendengar di RRI Pro 2 kita pagi ini ada yang mendengar, dan ini ayo mulai kita dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Kemudian saya ingin mengajak kembali kepada kita semua, ada yang mau bermain-main ataupun mau kunjung kami di Acil, mau lihat-lihat tempat pengelolaan sampahnya kami Acil, mau pingin belajar sendiri tentang sampah, dampaknya apa, nanti mau bikin jadi apa, jadi kerajinan-kerajinan, oke silakan datang ke tempatnya kami di Acil ND di Jalan Perwira.
Oke, baik. Terima kasih Kak Umar ya. Oke, sudah boleh Sama-sama. hadir nih ya, luangkan waktu. Betul sekali. Terima Berbagi. kasih. Walaupun sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, tapi tetap semangat ya teman-teman Pro 2. Ini juga harapannya buat kalian semangat terus sampai nanti waktunya berbuka di hari ketiga ini. Oke, thank you so much buat semuanya, buat kalian yang sudah enjoy di 92,2 MHz. Jangan lupa buat kamu yang ketinggalan obrolan kami di pagi hari ini, silakan Nanti ceki-ceki ya di kanal YouTube-nya RRIND. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kita langsung undur pamit ya, dadah. Saya Trinita. Dan saya Dodi Riti. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Yuk.